binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus pun merendahkan dirinya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, ya kan? Bahkan dia sampai taat sampai mati. Ya, karena apa? Dia mengasihi kami yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, bahkan hampir sama dengan Allah. Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6. Ya, makanya Tuhan kami merendahkan dirinya dengan cara dia mati di kayu salib. Ya, dengan cara dia mati di kayu salib. Jelas datanya di dalam Alkitab. Karena Tuhan kami tidak mau kami mati di dalam kebinasaan. Tidak mau. Ya, Tuhan kami maunya kami ini hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus itu tidak pernah menjanjikan kita yang neko-neko. Yang dijanjikan Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Ya, oke, teman-teman, saya memulai dengan 2 pertanyaan saya kepada Bang Lodin, ya. 2 pertanyaan saya, karena kan maksimal biasanya diskusi itu 2 pertanyaan aja, jangan banyak-banyak, ya, biar ada waktu nanti untuk menjawab, ya. Saya akan mulai 2 pertanyaan saya kepada Bang Lodin. Oke, teman-teman, kita mulai dari salah satu hadis, ya. Salah satu hadis Sahih Muslim 4661, derajatnya sahih, ya. Saya akan bacakan Sahih Muslim 4661. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit. Bukan ini, teman-teman, bukan ini pertanyaannya. Aduh, salah kan Bang Oki kan? Kenapa Bang Oki bawa ke Tuhan sakit, ya? Nanti itu untuk membantah Bang Lodin, teman-teman. Salah, sorry, ya. Sebentar, Bang Oki bukakan dulu datanya, ya teman-teman, ya. Di dalam 4936 Sahih Muslim 4936, guys. Aku tadi mau menanggapi yang masalah Tuhan Maha Kuasa tadi loh, gitu. Oke, kita buka, ya. Maaf ya teman-teman, ya. Sahih Muslim 4936, kita mulai dari sini, teman-teman. Sebentar, kita tunjukkan dulu datanya. Sahih Muslim 4936 sudah tentu hadis yang saya bawakan sahih dan saya bisa mempertanggungjawabkannya, ya. Gitu. Oke. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Pertanyaan saya kepada Pastor Lodin, dari Sahih Muslim 4936. Ketika kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Tetapi kalau kalian berbuat dosa, kalian masuk ke dalam api neraka. Pertanyaan saya simpel. Sebenarnya maunya Tuhanmu ini apa? Ya, tolong nanti dijawab pakai data dan dalil. Karena apa? Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Kalian berbuat dosa, kalian masuk api neraka. Maunya Tuhanmu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bawa mulai dari An-Nahl 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Pertanyaan saya, seperti apa kita bisa mendapat keselamatan kita ketika kita ditetapkan atau ditakdirkan untuk tersesat? Ya, seperti apa kita bisa dapat keselamatan kita ketika kita ditetapkan untuk tersesat? Silakan nanti ditanggapi. Oke. Ya, teman-teman Kristen dikencengin tap-tap layarnya, teman-teman, ya. Tap-tap layarnya dikencengin, teman-teman. Biar akunnya nggak gampang runtuh. Oke, siap. Tadi di beliau buka kita apa dulu, ya? An-Nahl 93 tadi beliau katakan bahwa
seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikan suatu umat saja, akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Ini sudah jelas. Masa Oki tidak baca dengan jelas di situ? Bukankah di situ sudah berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk? Masalahnya Oki menerima petunjuk atau tidak? Kalau Oki tidak mau menerima petunjuk, ya disesatkan. Kan? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Jadi ini free will buat kita. Sudah datang petunjuk nih, datang apologet Islam memberikan petunjuk. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kalian selamat. Oke, tidak mau menerima, ya disesatkan. Kan? Apalagi yang mau dibantah? Sudah disesatkan di sini. Mau disesatkan? Bukankah di sini sudah jelas? Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikan suatu umat saja. Kan? Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuknya. Pertanyaannya, oke, mau menerima petunjuk dari Allah atau tidak? Karena di Islam itu Allah yang menciptakan petunjuk, Allah yang menciptakan kesesatan. Kalian mau pilih yang mana? Mau pilih jalan sesat, Allah sesatkan. Mau pilih petunjuk, Allah berikan petunjuk. Wa huwa allazi ja'ala lakumul laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakaru aw arada syukura. Dan dia pula yang menciptakan siang dan malam silih berganti kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan orang-orang yang mau mengambil petunjuk. Dia kasih tunjuk nih, kalau mau selamat ini, taati aku dengan cara yang diajarkan oleh utusanku. Tapi Oki kan tidak mau. Makanya Oki pilih tersesat, ya disesatkan. Ini free will buat kita. Free will buat kita. Bayi, ketika bayi lahir itu tidak ada yang jadi polisi, tidak ada yang jadi preman, tidak ada yang jadi tentara, tidak ada yang jadi pejabat. Proses kehidupan berjalan, mau jadi apa terserah. Tetapi ingat, kembali kepadaku, kata Allah, harus dalam keadaan suci sebagaimana aku lahirkan kamu ke dunia dalam keadaan suci. Jadi di Islam tidak ada dosa-dosa waris. White bayi itu semua suci. Begitu. Proses kehidupan mau berjalan, kamu mau jadi apa terserah. Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada hatimu dan amalmu. Jadi ini free will buat kita. Oke, mau enggak dapat petunjuk itu? Kalau mau ya sudah, asyhadu. Gampang. Ya Allah, saya tidak mau. Saya lebih memilih manusia jadi Tuhan. Ya sudah, disesatkan. Kan? Disesatkan. Mau apa? Makanya dalam Al-Baqarah ayat 7 dikatakan apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, maka mereka tidak mau mendengar lagi hal-hal perkara kebaikan. Jadi tergantung Oki. Kalau Oki mau ya sudah. Kalau Oki tidak mau ya sudah. Kan tidak paksa. Kan sama juga Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Begitu juga tugas saya hanya menyampaikan kebenaran, tugas Allah yang menyampaikan hidayah. Tergantung Oki mau dengar atau tidak. Kalau Oki dengar, hidayah datang. Kalau Oki tolak, ya sudah, hidayah pergi ke orang lain. Gampang kok. Ya. Nah, jadi Oki, di dalam Islam itu diberikan free will. Ya, karena di Islam itu Allah yang menciptakan kebaikan, Allah pula yang menciptakan keburukan. Jadi kita manusia memilih. Kalau kamu mau buruk, ini jalanmu. Kalau kamu mau tidak buruk, ini jalanmu. Makanya itu diberikan kita Al-Quran, petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Tergantung Bang Oki. Ya. Kalau Bang Oki pilih sesat, ya disesatkan. Kalau Bang Oki mau pilih petunjuk, diberikan petunjuk. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk? Makanya Allah mempertemukan Bang Oki dengan apologet Islam, menyampaikan kebenaran. Karena Islam yang disampaikan itu semua kebenaran. Karena kami dilatih, ya. Silakan Oki tanggapi dulu. Saya belum bertanya, soalnya kalau sekali bertanya ini nanti Oki marah lagi. Nanti saya tanggapi yang kedua hadis tadi ya. Iya, silakan bertanya.
Kalau ada pertanyaan dulu biar nggak panjang aku bernarasi nanti, biar aja aku jawab. Oke. juga. Silakan bertanya. Oke, saya titip pertanyaan saja. Yohanes 14 ayat 1 itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ pertanyaan saya sih baik-baik. Ada berapa yang harus kita percaya? Kalau ada dua, nah yang satu percaya sebagai apa, yang satu percaya sebagai apa? Kalau hanya ada satu yang harus kita percaya, dalilnya mana? Silakan. Sorry. Oke, siap. Oke, kita langsung jawab ya. Percaya kepada siapa? Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Ingat, tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Mari kita lihat apa yang jadi keinginan Bapa. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Ya, kita buka datanya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memberikan kita hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Percaya kepada Bapa sama dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita mengenal Allah yang kasih. Ingat, tujuan Sang Firman mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14 untuk menyatakan Bapa yang kasih. Ya, sebab tidak ada yang melihat Bapa, maka Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, jelas ayat Alkitab jelas mengatakan itu. Oke, saya mau tanggapi. Yang pertama, ketika Bang Loding tadi mengatakan apologet Islam, saya harus luruskan dulu di sini, Bang Loding. Apologet itu tidak ada di dalam iman kalian. Ya, maaf ya. Saya harus luruskan ini, tidak ada namanya apologet di dalam iman kalian. Ya, mungkin kalau mau bawa nama ya debater, ya kan, atau polemikus boleh lah. Ya, jangan bawa nama apologet Islam. Ya, karena tidak ada apologet di dalam iman Bang Loding ya, jadi jangan diikuti-ikuti. Apologet itu biasa dikatakan untuk apologet Kristen. Ya, kami berapologetika, kami mempertahankan iman kami, menyampaikan kebenaran di dalam iman kami. Oke, ketika Bang Loding tadi menjawab pertanyaan saya ya teman-teman ya, di dalam An-Nahl 93, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Nah, ketika Bang Loding, kan itu udah jelas jawabannya, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kesiapan seperti apa nih yang dimaksudkan ini? Kesiapan yang seperti apa? Dari mana? Seperti apa kita menilai sebuah kesiapan manusia untuk menerima petunjuk? Ingat, pertanyaan saya gini, ketika Bang Loding mengatakan tadi berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, ya, kesiapan yang seperti apa yang dimaksudkan untuk menerima petunjuk? Padahal ayatnya jelas, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, nanti tolong jelaskan kepada saya kesiapan seperti apa yang dimaksud. Nah, ketika Bang Loding tadi mengatakan free will, saya akan tunjukkan dulu datanya di dalam Sahih Bukhari 3157. Ya, ingat, hadis yang saya bawakan selalu hadis yang sahih, ya, tidak pernah hadis-hadis doib, gitu ya. Oke, Sahih Bukhari 3157, kita baca dari sini ya. Rasulullah bercerita, Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Ini aja aku bingung nih, Nabi Adam dan Nabi Musa bisa berdebat nih, apakah hidupnya sejaman atau tidak, ya. Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Nabi Adam membalas, kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah ajarannya dan dengan kalimat firman-Nya
Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Bahkan sebelum diciptakan, si Adam berkata, Nabi Adam berkata, ya sudah ditetapkan sebelum diciptakan kalau dia ini akan berdosa. Gimana? Jelas di sini dikatakan ditakdirkan, ya. Nanti tolong jawab juga di dalam salah satu hadis saja yang saya bawakan, apa sebenarnya maunya Tuhan Bang Loding? Ya, kalian tidak berdosa, kalian dimusnahkan. Kalian berdosa, kalian masuk ke dalam api neraka. Ya, apa sebenarnya maunya? Silakan Bang Loding. Ya, teman-teman Kristen kencengin ya tap-tap layarnya, teman-teman ya. Bantu Bang Oki dikencengin tap-tap layarnya. Kalau bisa dijadikan 100k guys, tap-tap layarnya guys. Ya. Oke, baik. Nah, inilah teman-teman sangat kritis kan? Kalau bertanya Islam, kritis sekali, begitu dijelaskan agak itu, padahal itu di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu sudah jelas. Oke, ada 2 di situ. Kau bilang pula 3, kau tambahlah 1. Janganlah gelisah hatiku, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Tambah lagi 1, percaya juga kepada Dia, supaya 3. Kau tambah lagi 1. Janganlah gelisah hatiku, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, dan percaya juga kepada Dia. Biar Allah itu siapa? Ku itu siapa? Dia itu siapa? Allah itu Bapa, Dia itu Yesus, Dia itu Roh Kudus. Supaya ada 3 di situ. Inilah penjelasan kalian ini. Inilah kalian kalau bertanya tentang Islam paling kritis, tapi menjelaskan agama kalian penuh dengan logika. Ini bagaimana? Kamu bilang kamu ketika kamu membuka hadis tadi, oh ini Nabi Adam berdebat sama ini, saya tidak paham, saya bingung. Ya memang kalian kan umat bingung, Bible sendiri saja bingung, apalagi Al-Quran dan hadis. Dan sudah jelas dikatakan kepada kalian di situ kan, kalian itu apa? Summum bukmum unyum. Kalian itu buta akal, buta telinga, buta mata, buta semua. Bagaimana cara Yesus mengobati orang buta? Ya pakai ludah. Ini kan sudah jelas. Kamu bilang kamu bingung dengan hadis. Bagaimana kamu mau paham hadis? Perkataan Yesus saja kamu bingung. Yohanes 14:1 saja di situ 2, kamu paksakan 3. Bagaimana bisa? Coba fokus kembali, fokus baik-baik di situ. Yang saya tanyakan di situ, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kalau ada 1, ya 1. Kalau ada 2, ya 2. Nah, kalau ada 2, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Bukan kamu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, setiap orang percaya kepadanya beroleh. Bang, kalau modal percaya, kita juga percaya. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Kami percaya, tetapi kepercayaan kami kepada Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Kalau kita percaya Dia sebagai Tuhan, mana dalilnya? Baru Anda tadi, Bang Loding jangan mengatakan pada apologet karena tidak ada di Islam apologet. Hei! Tidak sadarkah engkau? Terus kata Allah, kata Rasul, kata Wahyu, kata Salib, apakah ada? Istilah-istilah Wahyu, istilah-istilah kata Allah, istilah-istilah Rasul yang ada di Bible kamu itu kamu cari dari manuskrip sampai Manohara tidak akan dapat. Bukan ke situ arah kita. Kamu baru 1 saja yang tidak ada sini kamu protes. Bagaimana ketika sementara Allah itu kembali ke original teks jadi teos? Bukan ke situ tujuan kita. Yang tujuan kita ke sini, kalau kita selamat bagaimana caranya? Konsep keselamatan di Islam itu mentaati Rasulullah SAW dan mentaati Allah, karena kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui utusannya. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 1 itu dijelaskan pakai dalil. Kalau percaya, kita percaya, tetapi percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan, percaya sebagai utusan Tuhan, atau percaya kepada borong-borong? Dan mana dalilnya? Begitu, pakai dalil dong. Jangan kamu bawa Filipi 2 nomor 5 nomor 6. Kamu
kamu lupa kah baca nomor 8 itu? Maka dia menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti dia taat kepada siapa? Berarti taat kepada Bapaknya. Berarti Yesus manusia. Dia manusia, bukan Tuhan. Oh, pasti Tuhan. Nah, lain. Kasih dong. Kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, tadi kamu mengatakan membawa hadis tadi itu ya, Bang Oki. Yang hadis itu makna hadis ini bukan berarti perintah untuk bermaksiat, melainkan penjelasan bahwa manusia tempat salah dan dosa, dan Allah menyukai hamba yang bertobat serta beristighfar, mengakui kelemahannya dan kembali kepadanya. Itu kan kamu buka hadis itu kan bab dosa. Coba fokus ke Yohanes 14:1, percaya sebagai apa dan mana dalilnya, dan silakan jabarkan. Itu dong. Silakan. Boleh di mute. Oke, teman-teman, dari 5 menit cuma 20 detik digunakannya untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, karena apa? Mungkin tidak sepenting itu kajian menjawab pertanyaan kita ya teman-teman ya. Jawabannya simple. Baca babnya. Bab itu adalah bab tobat. Oh Tuhan. Oke, saya ikuti semua narasinya. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Padahal saya sudah jelaskan Yohanes 6 ayat 40 tadi ya. Oke, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di mana di sini ada diksi dua, karena kata si loading ini teman-teman, di sini ada Allah, di sini ada ku, jadi dua orang. Ku tunjukkan sekarang hal yang sama. Oke, kita buka di dalam, sebentar ya teman-teman ya, kita buka guys. Oke, karena ada Allah, karena ada ku, jadi dua orang. Oke, surat An-Nahl ayat yang ke-51. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanyalah Dia. Woi, yang berkata di sini siapa? Allah. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dia. Kenapa ada kata ganti orang ketiga? Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku, jadi ku lagi, hendaklah kepadaku saja kamu takut. Yang berfirman Allah. Kok ada kata ganti orang ketiga? Kenapa ada pakai ku lagi? Kenapa? Jawab ya. Yang sedang berbicara di sini siapa? Allah. Kenapa pakai kata ganti orang ketiga? Dia ini adalah kata ganti orang ketiga. Kenapa pakai ku lagi? Jawab. Ya. Kan saya mengikuti narasimu aja. Padahal saya sudah jelaskan Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Bang Oki udah jelaskan. Jangan nanti mutar-mutar ya. Tolong lebih banyak menjelaskan imanmu. Terus dia mengatakan, kami percaya Yesus sebagai utusan. Jangan suka claiming. Ya, jangan suka mengklaim. Isa dan Yesus dua sosok yang berbeda. Kalau Tuhan Yesus jelas, ya hidupnya di abad keberapa, pada masa pemerintahan siapa. Kalau kau sama-samakan, kutanyalah kau nanti, Isa itu memangnya hidup di abad keberapa? Sampai kiamat satu hari, mending kalau bisa dijawab. Ya, cobalah jawab ya. Isa itu hidupnya di abad keberapa? Pakai literasi Islam. Silakan. Saya nggak minta dari Quran, saya nggak minta dari hadis. Pakai literasi Islam. Ya, tolong kau jawab. Kalau kau sama-samakan. Terus kata Allah, tentang penggunaan kata Allah. Ingat, Kristen Ortodok yang ada di tanah Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Ya. Bahasa itu adalah alat komunikasi semua orang, bukan milik satu agama. Itu terus masalah free will ya, saya minta tunjukkan dong satu ayat tentang free will aja di dalam imanmu, tunjukkan saya, karena saya sudah menunjukkan tadi masalah takdir ya yang tidak ditanggapi. Bahkan Adam sendiri mengatakan dia sudah ditakdirkan bahkan sebelum berdosa, sebelum dia diciptakan. Itu nanti tolong ditanggapi ya, nanti tolong ditanggapi. Nah teman-teman, siapa tadi? Pastor Lodging tadi mengatakan
di dalam iman kami tidak ada namanya dosa waris. Emang iya tidak ada dosa waris? Oke, kita buka teman-teman di dalam Sahih Muslim ya teman-teman ya, masih ada waktu ya. Oke, sebentar. Sahih Muslim 4156 katanya nggak ada dosa waris guys ya. Sahih Muslim 4156. Oke, Sahih Muslim 4156 derajatnya sahih. Kita baca ya. Kita baca teman-teman. Oke. Rasulullah bersabda, barang siapa membun-bun cicak 1 kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini. Ya, ini jelas. Membun-bun cicak dapat pahala. Coba kalau kutanya sama Loading. Ya, coba kalau kutanya sama Loading nih. Loading, kenapa membunuh cicak dapat pahala? Loading akan jawab teman-teman, karena dulu kan cicak menyemburkan api. Karena kesalahan cicak yang dulu, makanya sekarang membun-bun cicak dapat pahala. Itu pasti dijawabnya begitu. Tiap kali saya bertanya sama Muslim, dijawabnya begitu. Itu data, itu dalil. Kencengin teman-teman tap-tap layarnya yuk. Posting-posting ulang teman-teman. Iya, ya? Oke, An-Nahl berapa tadi? Soalnya kamu An-Nahl berapa tadi? An-Nahl 51, An-Nahl 51. An-Nahl 51. Oke, siap. Silakan. An-Nahl 51. Ya, jangan ini Oki serang terus bertubi-tubi, dia lagi membabi-babi buta barang baru biasa habis buka blokir kan. Oke. Oke bilang, Loading, di Kristen, di Arab Ortodoks sudah pakai itu kata Allah. Kau itu Protestan. Kau bertemu sama Ortodoks saja rebutan Tuhan. Kau itu kan Protestan. Emang kau Ortodoks? Coba, bagaimana kamu ini mulai mengambil denom orang untuk menyelamatkan denommu? Saya tidak tanya mereka. Kalau kita bukan hari ke istilah-istilah. Kalau kamu mau menyinggung masalah apologet di Islam tidak ada saya pakai, itu saja kamu tersinggung cuma satu. Bagaimana banyak sekali Rasul, wahyu, salib, kata Allah, banyak sekali alim ulama, banyak sekali istilah-istilah Islam di Bibelmu, tapi kamu tidak tahu diri. Baru kamu tadi bawa pula hadis bunuh cicak, baru nanti kamu bilang kalau saya bertanya kepada Loading, karena Loading mengatakan, oh karena waktu dulu deh, ya tidak masalah, kamu sudah menjawabnya kok, kan? Sekarang kamu permasalahkan bunuh cicak itu dapat pahala, kau bunuh Tuhan masuk surga. Bunuh cicak dapat pahala, kau bingung, kau bunuh Tuhan masuk surga. Sudah kau cambuk, kau tikam, kau pukul, baru kau bilang masuk surga. Cicak ini bukan Tuhan, dibunuh dapat pahala, kamu sudah cerita kisahnya, baru kamu mau framing kemana-mana, sementara kau bunuh Tuhan, kamu berpikir keselamatan. Bagaimana kamu ini? Habis itu ketika saya tanya ada berapa yang harus kita percaya di situ, bukan kamu jawab dulu baru kamu counter, kamu kasih Al-Quran sama saya, baru kamu bertanya masalah free will. Ya Allah, oke. Sudah dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Itu pilihan buat kita atau tidak? Nih, ku kasih tunjuk sama kau nih. Ini apa dikatakan nih? Nih, baginya manusia dan malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari apa dengan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jeder. Free will atau bukan? Ini dalam Quran surah Ar-Ra'd. Nih. Free will atau bukan? Jadi Allah akan merubah selain kamu ingin. Kalau kamu tidak ingin, itu kan pilihan buat kamu. Itu
sudah ada. Baru yang kamu jawab tadi, Yohanes, itu kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Kamu bilang, hello ding, jangan kamu sama-samakan Isa sama Yesus begitu, tidak sama. Kalau kamu bilang tidak sama, kamu hapus ini dulu baru kita bahas ya. Hapus ya. Hapus dulu baru kita bahas ini. Hapus nih. Hapus. Karena kalau kita cari di dalam Bible ada Isa, kamu cari Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas tidak ada Yesus di situ. Tidak ada. Tapi ini kau hapus ya. Mulai besok saya tidak lihat lagi nih. Jangan kau bilang ini Isa lain lagi. Isa siapa ini? Hapus ini dulu. Hapus. Kau hapus itu, awas kau tidak hapus kau ya. Bukan masalah ke situ. Kamu jelaskan itu, oki jelly drink. Kamu jelaskan, tolong itu. Kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Terus kamu bilang, jangan kamu percaya. Kalau saya percaya masa kamu larang? Saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, Matius 12:15 hamba Tuhan, Matius 11:25 hamba Tuhan, Kisah Para Rasul 3:13 hamba Tuhan. Kau mau press dia sampai jadi Tuhan? Kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu yang saya tanya. Ya silakan jawab dulu itu, jangan dulu muter-muter lah. Oke teman-teman, siap ya. Oke, silahkan dimulai. Oke, memang Alkitab itu sudah mengatakan teman-teman, berdiskusi dengan orang bodoh ya memang begini ya. Kita bertanya, tidak ada satu pertanyaan kita yang dijawab, tapi lebih banyak framing. Memang dia sedang menunjukkan siapa dirinya itu. Kita sedang diskusi agama. Kau kan sedang mewakili agamamu. Apakah ajaran agama Islam mengajarkan kita ketika berdiskusi apakah agamamu mengajarkan seperti itu? Ya, kita sedang diskusi agama, kok bawa-bawa meludah, kecuali kita lagi diskusi masalah-masalah metal, kita diskusi masalah Tuhan, woy. Ya, tapi nggak apa-apa, memang kualitasnya seperti itu. Tapi aku cuma bertanya ya, apakah ajaran agamamu mengajarkan kamu seperti itu? Ya, kok banyak sekali dari kalian ini yang berdiskusi seperti orang yang tidak pernah makan bangku pendidikan dan tidak tahu cara adab berdiskusi agama. Ya, kalau orang pernah makan bangku pendidikan, minimal dia tahu saya sedang diskusi agama, jadi saya gunakan cara yang sopan. Kalau emot-emot ketawa ya silakan, ya. Tapi nggak masalah teman-teman, nggak masalah toh. Dia sedang mempermalukan ajarannya, ya. Kualitas mereka ketika berdiskusi agama ya seperti ini, gitu ya teman-teman ya. Tolong gini, masalah masalah Alkitab tadi yang kau bawakan Yohanes 14 ayat 1 saya sudah jelaskan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, jangan gini loh. Jangan kalian ketika diskusi, ketika kalian tidak mampu menjawab pertanyaan orang Kristen, kalian bilang, "Ini jawab dulu, woi. Ini jawab dulu, woi." Maunya Tuhanmu kau nggak jawab. Hadis yang saya bawakan, ketika kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Ketika kalian berbuat dosa, kalian masuk ke neraka. Jawab dulu itu loading. Jangan cuma maunya bertanya, tidak mau menjawab. Jawab dulu itu loading. Itu loh. Terus An-Nahl 51.
Itu yang berfirman Allah. Kenapa bisa menggunakan kata orang ketiga, menggunakan kata dia, terus kenapa menggunakan kata aku? Searching dulu, loading. Hei. Astaga, memang sungguh nekat yang nyata. Jadi gini teman-teman, kita nggak akan menjawab pertanyaannya sampai dia jawab dulu ya teman-teman ya. Sampai dia jawab pertanyaan saya. Tolong kau jawab dari awal kau nggak jawab, pura-pura lupa kau. Ya, terus ketika kau mengatakan barang siapa taat kepada Nabi, barang siapa taat kepada Muhammad, taat juga kepada Allah. Itu yang kau katakan. Saya minta data secara eksplisit. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya tidak minta perintah. Ingat, saya tidak minta perintah. Yang saya mintakan aksinya, aksi ya, actionnya. Perintah dengan aksi itu dua hal yang berbeda. Saya contohkan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, itu aksi, itu bukan perintah. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam imanmu. Silahkan nanti kau tunjukkan pakai data, pakai dalil, ya. Jangan cuma mau bertanya, ya, tapi kau tidak menanggapi setiap pertanyaan saya. Tanggapi dulu pertanyaan saya, baru saya akan menanggapi pertanyaanmu. Jangan cuma modal, oke, ini Yohanes 14 ayat 1, oke, belum dijawab, oke. Terus masalah kata Isa Al-Masih, ingat, Alkitab itu diterjemahkan awalnya menggunakan bahasa Melayu. Ingat ya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Makanya digunakanlah kata Isa yang sekarang diganti menggunakan Yesus Kristus. Ya, gitu. Makanya kalau kau katakan itu sosok yang sama, jawab dulu sejak di abad keberapa lah Nabi Isa itu hidup? Coba kau jawab. Silakan kau jawab ya. Tolong dijawab. Silakan loading dijawab ya. Jangan kebanyakan. Kita tunjukkan diskusi yang beradab. Ya, diskusi yang sopan, emot ketawa silakan, biar lebih menarik. Silakan. Imihut, ketawa dulu. Ayam. Jadi teman-teman, Oki bernarasi dari tadi itu memang luar biasa, tapi tidak masalah karena yang kita dengar tadi cuma bunyi-bunyian yang keluar dari mulut. Karena kenapa? Karena memang di dalam Bibelnya katakan begini sama kan di Amsal 28 nomor 10, sebab isinya cuma ocehan saja, tidak ada artinya seperti sama Oki. Sama seperti kamu tadi ini. Sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada artinya seperti ini kalau kita setiap hari begini, satu hari 5 kali, oke. Kalau begini ini cuma 2 yang kita jadi, kalau bukan jadi anjing jadi orang hutan. Baru kamu mengatakan, oh loading, apakah agamamu mengajarkan kamu berdiskusi begitu? Hei, lihatlah pendetamu. Marah ini terakhir saya kasih. Marah dia Papen. Marah dia. Kalau dia tidak buka, saya itu tidak. Itu oke. Nah, tuh oke tuh. Nah. Oh dia. Itu hajar dia, Pak Pendeta. Ayam. Sudah pendeta. Saya dengar tapi ya kalau Nah, ngomong saya yang setan. Setan. Dibilang pendeta bukan saya. Jadi kau bagaimana kau? Tadi saya dahaga. Kebetulan istri saya belum ambil air, jangan kau baper. Nah, dia cari video. Yang mana yang bagus nih, bantah Pak Pendeta Doromes. Jadi mereka ini dikasih bibel tolak, kasih babi makan. Inilah mereka ini. Yang saya bertanya sama kamu tadi, Oki, kamu belum jawab. Kita percaya sebagai apa? Kita percaya Yesus ini sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Bukan barang siapa yang percaya betul percaya sebagai apa? Bukankah di dalam Yohanes 14:1 itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kamu kasih saya Yohanes 14:60, coba kita baca ya. Yohanes 6:40. Nih. Nah,
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Oke, kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. Oke, kasih Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendakku, yaitu supaya setiap orang melihat anak percaya kepadanya. Percaya sebagai apa? Pertanyaan saya, percaya sebagai apa? A, sebagai Tuhan. B, sebagai hutan. C, sebagai hantu. Yang saya tanyakan itu, percaya sebagai apa? Kamu lari ke hadis, kamu lari ke Al-Quran, kamu lari ke hadis. Jangan-jangan kamu ini ulama yang tersimpan. Hah? Jangan-jangan kamu ini yang gagal produksi atau bagaimana kamu? Yang saya tanyakan, kita percaya ini ada berapa yang harus dipercaya? Oh, ada satu. Oke, satu itu kita percaya sebagai apa? Oh, sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Nah, baru kamu mengatakan tadi ini karena minggi kau ya apa? Di An-Nahl 51 di sini Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Hei, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara Jibril, ya. Dan ini Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada orang-orang, jangan kau menduakan Tuhan. Karena dosa yang tidak diampuni menduakan Tuhan, tapi sudah meninggalkan, lebih parah daripada orang ini. Dulu orang-orang cuma kasih duakan Tuhan, sekarang 3 ditambah 1 dia. Kamu fokus jawab tadi itu, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? A, sebagai Tuhan. B, sebagai utusan Tuhan. C, diborong semua. Ini saya lihat kau langsung loncat ke Al-Quran, kau loncat ke hadis. Satu-satu dulu, gampang hadis itu, gampang nanti saya kasih ajar sama kamu begitu. Tapi kamu jawab Yohanes, mana nyambung Yohanes? Kita percaya sebagai apa? Ya Allah, ya Rabbi, kalau dia sudah saya telang kamu hidup-hidup, serius. Kita percaya kepada anaknya sebagai apa? A, Tuhan. B, hutan. C, hantu. Silakan. Itu yang kamu jawab. Oke, teman-teman, sebentar ya guys. Memang ya, silakan diterima. Oke, teman-teman, memang berdiskusi dengan orang yang ya IQ 78 dan pendengarannya agak kurang ya begini. Makanya saya bawakan Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 3 ayat 17, Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa saya harus mengulang lagi? Kenapa saya harus mengulang setiap jawaban saya yang saya sudah jawab menggunakan data dan dalil, tidak menggunakan congor? Ingat, ketika kau menjawab saya dari tadi, tidak ada satu data pun yang kau tunjukkan. Ya, saya tunjukkan 3 data untuk menjawab pertanyaanmu. Terus kau mau malah bawa video pendeta Daromes? Aduh, ternyata teman-teman. Oke. Mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah. Aduh, hei, kenapa ini? Dari mana duitnya? Hei, kenapa? Kenapa ini? Dari mana? Saya ngajak ngomong Anda semua. Hei. 1 triliun. Woi, butuh duit 1 triliun, woi. Makanya biasakan diskusi, nggak usah bawa-bawa orang-orang oknum ya, nggak usah. Ya, kelakuan-kelakuan yang begitu kalau saling menjelekan, kamu bisa bawa 10 video, saya bisa bawa 100 video. Ya, kalau masalah begitu. Makanya saya itu paling anti bawa-bawa yang begituan tuh, aduh, anti saya. Itu ya. Oke, teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Ketika tadi saya bertanya, dia itu siapa? Aku di situ siapa? Lihat jawabannya, simple, padat dan tidak jelas. Itu jawaban dia, ya. Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, saya ikuti. Saya ini dari awal mengikuti narasimu. Ya, berarti Jibril ya yang sedang berbicara ya. Ya, oke. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah. Di sini Jibril yang berbicara, ya.
hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku. Waduh, kunya di sini merujuk kepada siapa? Kepada Jibril. Biar takut. Ayo lo bingung, searching dulu, buka chat GPT dulu, WA Zuma dulu. Kalau di situ Jibril yang berbicara, berarti kunya di situ merujuk kepada siapa? Aku akan merujuk kepada orang yang berbicara. Ayo, jawab, pakai data. Makanya kurang-kurangi kau benturkan kepalamu ke tembok. Ya, itu jawab. Kunya di situ merujuk kepada siapa? Saya terima. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, yang sedang menyampaikan berarti Jibril. Ya, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah kepada dua Tuhan. Ya, itu jelas. Sebentar, aku bacakan dulu, nanti salah dibilang penistaan kan. Oke, An-Nahl 51. Ini Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Berarti ini Jibril yang menyampaikannya. Ini menurut PST Loading. Oke. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya dialah dia. Oke, masuk. Ya, karena yang berbicara Jibril. Ya, dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku. Ku di situ siapa? Yang sedang berbicara kan Jibril. Pusing 7 keliling, pusing. Terus jangan lupakan maunya Tuhanmu apa. Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian dimusnahkan. Kalau kalian berbuat dosa, kalian masuk ke dalam neraka. Apa maunya Tuhanmu? Loading ya. Kalau yang menurut saya sudah dijawab, saya tidak akan melanjutkan ya. Kayak free will tadi, oke, kita terima, masuk jawabannya. Kita itu tidak mau berpolemik di sesuatu yang menurut kita dia sudah sampaikan itu. Ya, buat apa kita berpolemik di situ? Dia sudah menyatakan itu. Padahal kalau kita lihat di dalam salah satu hadis, Adam sendiri menyatakan, ya kenapa kamu menyalahkan aku atas dosaku yang sudah ditetapkan kepadaku bahkan sebelum aku diciptakan. Ya, itu yang sudah ditakdirkan kepadaku bahkan sebelum aku diciptakan. Seperti itu. Teman-teman, tembusin 100k tap-tap layarnya teman-teman. Tembusin 100k tap-tap layarnya teman-teman ya. Bantu Bang Oki ditembusin 100k. Tolong jawab dulu ya Bang Loading ya. Ya Bang Lomohan, terima kasih. Ya, tolong ditembuskan 100k tap-tap layarnya guys. Ya, silakan. Oke, maaf ya, jangan terlalu keras loh. Aku loh cuman biasa aja. Diskusi marah-marah wajar lah, biar penontonnya naik, nggak masalah. Silakan aja. Itu. Tapi habis itu jangan benci ya, jangan ya, Bang Loading ya. Oke. Siapa yang blokir? Ayo. Berarti siapa yang benci? Edit fotoku. Dia bilang jangan benci, padahal dia yang blokir saya. Suka bicara dirinya sendiri. Oke nih. Oke. Ya baik, oke ya. Saya berusaha dengan baik sekali. Mungkin ini bisa membantu Oki ya. Nih. Mungkin di sini bisa membantu Oki ya. Oki, ini kan ayatnya di atas nih kan. Nih, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ya Oki ya, ayat tadi nih. Nih, Oki 51 nih. Nih, apa maksud ayat ini nih? Allah Subhanahu wa taala melarang seluruh hambanya menyembah dua Tuhan atau lebih, karena Tuhan yang berhak disembah hanya Allah semata. Jeder. Selesai ya. Oke. Nah, Oki, yang saya tanyakan di sini tadi, Oki, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga. Ada berapa yang harus kita percaya, Oki? Ada berapa? A1, B2, C3. Ada berapa? Oh, ada 1. Berarti kita percaya yang mana? Allah atau ku? Oh, dua-dua itu adalah 1. Terus bagaimana ceritanya?
Itu yang kamu jelaskan. Kalau di sini kita percaya ada dua, percaya Allah, percaya juga kepadaku, berarti ada dua. Nah, percaya Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Itu yang kamu jelaskan. Itu yang kamu jelaskan. Bukan kamu. Sekarang kamu membawa Roma, kamu membawa surat Paulus. Paulus mengatakan hanya ada satu Bapa saja, yaitu Allah. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya, berarti Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Sementara di Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa adalah Tuhan. Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan. Jadi mana yang betul? Hah? Mana yang betul? Coba, mana yang betul ini? Kita mau percaya siapa nih? Misalnya saya datang, oke, saya mau masuk ke resteng. Oh iya, silakan. Percaya Yesus sebagai apa? Jadi begini. Jadi begini. Jadi begini. Sebenarnya kalian ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Paulus mengatakan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus di Roma. Sementara Yesus mengatakan di Matius 11:25 Bapa yang Tuhan. Jadi yang betul Paulus apa Yesus? Itu yang kamu jawab. Oke, kamu berdiskusi dengan kami ini orang-orang yang punya akal. Tidak mungkin utusan menjadi pengutus dan tidak mungkin pengutus menjadi utusan. Bukankah Yesus sudah mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Bagaimana kamu bisa memahami Al-Quran? Bagaimana kamu bisa memahami hadis sementara kamu tidak bisa bedakan mana utusan, mana Tuhan? Yesus sudah mengatakan utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Berarti ada utusan, ada pengutus. Itu yang kamu jelaskan kepada saya. Bukan kamu tidak jelaskan, percaya. Ada kata Pak Pendeta kemarin itu, saya tanya begitu, apa kata Pak Pendeta? Oke, dia bilang, terserah kamu mau percaya apa, terserah. Berarti Pak Pendeta dia pakai firman terserah. Sementara Oki cuma pakai firman putar-putar. Percaya sebagai apa Oki? Atau beginilah Oki, tolong percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Baik, sebagai Tuhan. Kamu kutip ayat Roma, karena Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Terus bagaimana di Matius 11:25 Yesus mengatakan Bapa Tuhan? Bagaimana tanggapan kamu bahwa Yesus mengatakan pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Coba, nah kamu mau larikan kemana nih? Itu yang kamu pahami, oke ya? Itu yang kamu kasih jelaskan dulu. Setelah itu jelas, kamu bertanya kepada saya. Kalau jawaban saya, kamu bilang begini, saya kasih ulang lagi. Ini jawaban kamu, aku percaya sebagai apa? Silakan. Oke, siap. Oke, silakan diterima. Oke, teman-teman, ya, saya akui kita memang sedang berdiskusi dengan orang yang punya akal. Sesuai yang diklaim oleh PST Loading, kita akui itu ya teman-teman ya. Siap. Matius 11 ayat yang ke-25, aku bersyukur kepadamu Bapa langit dan bumi, ya. Di situ Yesus bersyukur kepada Tuhan. Di situ berbicara hubungan relasi antara Bapa dengan anak, ya. Itu berbicara hubungan relasi antara Bapa dengan anak. Tidak bisa kau artikan orang Kristen itu Tuhannya ada dua, ada tiga, ya. Bapak-bapak gereja tidak pernah mengatakan seperti itu. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, sebab hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja yang berasal daripadanya kita hidup, ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, aku bersyukur kepadamu Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Di situ berbicara hubungan relasi antara Bapa dengan anak. Tidak dikatakan kalau kami orang Kristen menyembah dua Tuhan, ya. Oke teman-teman, coba teman-teman ingat tadi ya. Coba teman-teman ingat tadi ketika Bang Oki membawa An-Nahl 51. Aku menurunkan ritme aku ya. Aku menurunkan ritme aku nih teman-teman ya. Ingat,
Yang saya tanya sama PST Loading kan, aku di situ siapa? Dia di situ siapa? Terus PST Loading tadi menjawab, Al-Quran itu adalah firman Allah, oke, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ingat, itu yang jadi pertanyaan saya tadi. Makanya saya katakan, kalau memang Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Terus aku tanya sama sama si Loading, kalau memang di sini yang berkata adalah malaikat Jibril, karena firman Allah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, aku di sini siapa, Loading? Itu yang kutanya sama Loading, teman-teman. Aku di sini siapa, Loading? Dijawab Loading lah, teman-teman, pakai tafsir web. Ya, anggaplah ini nih, sama aja nih tafsirnya semua nih. Nih ya, sama aja nih sebenarnya. Allah melarang seluruh hambanya menyentuh dua Tuhan, menyembah dua Tuhan atau lebih, karena Tuhan yang berhak disembah hanyalah alam semesta. Nyambungnya apa? Hah? Nyambungnya apa, Loading? Gimana nyambungnya? Yang kutanya, aku di situ siapa? Kalau memang yang berbicara di situ adalah Jibril, yang kutanya, aku di situ siapa? Malah dibacanya ini, teman-teman, lihat, dibacanya tafsir. Aku tidak bertanya kepada Loading apa arti ayat itu, apa tafsiran ayat itu. Aku tidak bertanya itu. Yang kutanya, aku di situ. Allah melarang seluruh hambanya menyembah dua Tuhan atau lebih, karena Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Yang gue tanya sama Loadingku di situ siapa? Ya, oke, teman-teman, berulang kali Bang Oki sampaikan gini ya, teman-teman. Kita harus jawab dulu tentang kekristenan, karena kita tuh dari tadi udah jawab ya tentang kekristenan sebenarnya. Jadi gini, kami orang Kristen percaya Yesus itu juga sebagai utusan. Tidak ada orang Kristen yang tidak meyakini Yesus itu sebagai utusan, tetapi tidak utusan seperti yang Bang Loading maksudkan. Karena ketika Bang Loading mengutip Yohanes 17 ayat yang ketiga, ingat ya, ada Yohanes 17 ayat yang ke-10. Segala milikmu adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu. Tidak mungkin ya, yang mengutus dan yang diutus itu semuanya miliknya sama, enggak. Maka dikatakan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa satu. Kami percaya dengan tiga pribadi yang berbeda ya, tiga hipostasis di dalam satu hakikat, di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, sebab hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja, yang daripadanya berasal kita hidup. Ya, tolong Bang Loading, hadis pertama tadi Bang Loading belum senggol sama sekali. Maunya Tuhanmu apa? Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kau enggak tunjukkan juga. Ya, tolong itu, tolong dijawab. Saya minta aksinya. Ya Bang Loading ya, ini karena kita udah janjian 1 jam tadi, aku yang memulai tadi, berarti Bang Loading ambil 2 kali match ya, 10 menit langsung. Habis itu aku closing statement terakhir ya, berarti Bang Loading 10 menit langsung 2 kali ya. Oke, siap. Nah gini kan enak diskusinya ya kan, olo-oloan silahkan, tapi jangan merajuk. Iya. Oke. Baik, ya teman-teman, di sini kalian bisa menilai ya, siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur ya. Sudah saya sampaikan tadi, padahal waktu saya kasih tafsirannya itu berarti dia sudah tahu di situ adalah Allah. Apalagi kau mau tanya baru kau bilang Jibril. Kalau kau bilang Jibril, berarti pemahamanmu itu hanya sebatas Jibril, karena tidak apa-apa. Ketika Al-Quran kalian bingung, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu Bibel kalian sendiri, kalian bingung, itu yang jadi masalah. Ketika Al-Quran kalian bingung, itu tidak masalah, karena kalian bukan Islam. Tetapi kalau Bibel kalian sendiri saja kalian bingung, itu yang masalah. Kamu mengatakan, oh Matius 11:25 itu karena realisasi apa? Itu barang apa tahu lagi tuh kau kasih tahu sama saya itu. Apa tadi saya tulis? Relasi antara Yesus sama Bapaknya. Di mana tertulis? Oki.
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia mengatakan, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang sini, tidak ada oki. Aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tiba-tiba kalau sudah utusan, buat apa kamu bilang, dia milikmu, aku milikmu, milikmu. Bukan itu oki. Milikmu, milikku. Tidak ada seperti itu. Allah punya milik bisa kasih apa? Bisa kasih bangkit manusia. Yesus bisa kasih bangkit manusia. Bisa, Yesus kasih bangkit manusia.